Sobat Insta, seorang kakek tinggal bersama anaknya dan menantunya dengan cucunya. Dan ketika kakek ini yang tinggal bersama mereka itu dalam beberapa hal melakukan dalam tanda petik kesalahan. Ya, namanya orang yang sudah lanjut usia tentu secara fisik terbatas dan keseimbangan juga terbatas. Ketika mereka makan bersama di meja makan, kakek ini ketika mau mengambil minum tiba-tiba bergoyang-goyang dan jatuh. Airnya tumpah, membasahi meja dan seterusnya. Sehingga membuat anak dan menantunya marah. Ketika mau mengambil nasi, tiba-tiba nasinya jatuh juga. Karena memang kekuatan secara fisik sudah terbatas. Dalam pikiran anak dan menantunya, si kakek ini merepotkan, membuat rusak suasana yang dibangun ketika makan malam, ketika duduk santai, selalu bikin masalah. Dan membuat anak dan menantunya marah. Tapi berbeda dengan cucunya ini yang masih kecil, dia hanya melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan oleh papa dan mamanya terhadap kakeknya ini. Hingga suatu saat ketika si anak dan menantu ini sudah hilang kesabaran, maka dia atau mereka memutuskan untuk tidak mengajak makan kakek ini bersama-sama. Jadi kakek ini dibuatkan kursi dan meja sendiri di pojok. Jadi nanti makanan akan ditaruh di situ, silahkan kakek ini makan sendiri. Sedangkan anak, kemudian menantu dan cucunya ini makan bertiga ya, di tempat yang agak berbeda. Sedangkan kakeknya disuruh makan di pojok sendiri. Lalu ketika mengalami perlakuan seperti ini, satu kali kakek ini merasa sedih dan dia menangis. Dia menangis, kemudian cucunya mendatangi dia. "Kek, kenapa menangis?" "Kakek sedih karena tidak bisa makan bersama kalian. Kakek harus makan di pojok ini. Di tempat yang pojok ini kakek harus sendiri makan. Padahal kakek juga pingin bersama-sama makan dengan kamu, dengan papamu, dengan mamamu. Tapi kakek tidak boleh. Kakek sudah berusaha untuk menjaga keseimbangan, menjaga konsentrasi, tapi namanya kakek sudah tua. Ya kadang-kadang tumpah, kadang-kadang jatuh nasi dan lain sebagainya." "Oh gitu ya, Kek." Kemudian esoknya si anak ini ketika sedang bermain Play-Doh, dia membuat meja, kemudian dia membuat kursi. Melihat apa yang dilakukan oleh anaknya, si papa mamanya bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu sedang bikin apa?" "Oh ini Pak, ini Mah, aku sedang bikin meja sama kursi." "Lu buat apa?" "Ya nanti kalau aku sudah besar, kalau aku sudah berkeluarga, meja kursi ini akan aku taruh di pojok itu. Dan ini aku taruh di pojok itu nanti untuk papa atau mama makan di situ. Aku nanti makan dengan istriku dan anakku." Mendengar perkataan dari anaknya ini, maka papa dan mamanya atau suami istri itu merasa terhentak. Dan dia mulai menyadari kelakuannya terhadap orang tuanya, terhadap kakek ini, bahwa itu menyanyiakan, bahwa itu meremehkan kakek atau orang tuanya itu dan melakukan perilaku yang tidak hormat kepada kakek ini. Mereka mulai merasa ini teguran melalui anaknya. Jadi mereka dari peristiwa itu mereka mulai sadar dan esoknya mereka mempersilahkan orang tuanya atau kakek tadi untuk makan bersama-sama. Ketika kakeknya menumpahkan minuman, tidak dimarahi lagi.
ketika menumpahkan makanan, mereka tidak marah lagi. Mereka membersihkannya dan mengatakan, "Tidak apa-apa ayah, tidak apa-apa kek, nanti kita bisa bersihkan. Gitu. Yang penting hati-hati dan seterusnya." Sebelumnya kan marah-marah terus gitu. Dan membentak-bentak begitu. Nah, sobat Insta semuanya, anak itu adalah persepsi dari orang tua. Anak itu adalah peniru yang luar biasa, peniru yang handal. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak itu bisa meniru. Mungkin tanpa filter, tanpa saringan, karena mungkin sistem berpikirnya masih terbatas. Nah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diomongkan oleh orang tua, anak ini akan merekam dalam dirinya dan bisa mempraktekkan itu, karena itu menjadi referensi dalam dirinya yang masih terbatas itu. Dalam hatinya, kalau orang tua melakukan seperti ini, berarti aku ya bisa melakukan itu. Karena itu referensi ataupun hal yang ada dilihat dia, yang dirasakan dia. Sehingga seperti anak tadi juga membuat kursi dan meja yang dengan polosnya menjawab bahwa itu nanti untuk papa atau mamanya kalau sudah tua. Karena itu sobat Insta semuanya, kita sebagai orang tua mari berperilaku yang baik. Kita sebagai papa, sebagai mama, ataupun sebagai anak, mari bersama-sama melakukan hal-hal yang terbaik. Kita bisa menghormati orang tua kita, orang yang lebih tua kita, ya. Sebagai cucu menghormati kakeknya, sebagai anak menghormati papa atau mamanya, orang tuanya. Karena itu yang diharapkan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi sobat Insta semuanya, mari kita menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena memang menghormati orang tua adalah perintah, bukan saran. Perintah itu artinya mau tidak mau kita harus melakukan. Karena itu adalah perintah dan kehendak dari Tuhan, bukan saran. Kalau saran itu bisa dilakukan, bisa tidak, ya seperti masukan itu. Nah, tapi dalam konteks ayat ini adalah perintah hukum yang diberikan kepada umat Allah supaya dilakukan, termasuk untuk kita. Mari kita melakukan tindakan, perkataan, perilaku kita yang mencerminkan menghormati orang tua. Ayah kita, ibu kita, atau kakek dan nenek kita. Supaya lanjut umurmu ya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya Tuhan akan memberkati kita semuanya dengan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi sobat Insta, menghormati orang tua adalah perintah, bukan saran. Mari kita lakukan ini, sikap kita, tutur kata kita, dan perilaku kita yang penuh hormat kepada orang tua. Selamat mencoba dan salam Insta, inspirasi untuk kita.